Horas, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui teks yang sudah kita baca pada hari ini, kita mau diajarkan tentang bagaimana Yesus menganggap para murid adalah sahabat. Bagaimana Yesus menganggap orang percaya adalah sahabat. Kenapa Yesus menganggap kita sahabat? Karena Ia percaya kita mau melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita bisa membandingkan dua hal, yaitu perbedaan antara hamba dan juga sahabat. Dalam tradisi Timur Tengah, seorang hamba itu diartikan sebagai seseorang yang hidup tertawan, hidup yang diperhamba, bahkan hidup yang diperbudak. Hamba akan selalu menantikan tuannya ketika tuannya pergi entah kemana. Lalu dia akan setia menunggu, dan ketika tuannya pulang sampai di rumah, dia akan menyambutnya di depan pintu rumah, membuka sepatunya, membasuh kakinya, lalu mempersilahkan tuannya masuk, lalu kemudian dia kembali tinggal di depan rumah. Berbeda dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang bepergian bersama dengan sang kepala rumah tangga. Kemudian sahabat adalah juga yang bersama-sama masuk ke dalam rumah, makan bersama pemilik rumah, menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan itu yang menjadi perbedaan yang paling mendasar antara hamba dan sahabat. Yesus tidak menganggap kita sebagai hamba. Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Sahabat yang berarti mengerti, mengenal siapa yang telah menjadikan dirinya sahabat. Sahabat juga berarti menunjukkan kepada kita bagaimana kita mampu menjaga kesetiaan dalam membangun dan mempertahankan persahabatan. Persahabatan itu juga berarti bagaimana kita memelihara komitmen bersama. Persahabatan itu juga bagaimana kita menjaga dan memelihara ketaatan bersama. Kalau Yesus menganggap kita adalah sahabat, maka itu berarti Tuhan tahu siapa kita. Dan seharusnya kita tahu siapa Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, lalu kita harusnya juga tahu apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Itulah arti persahabatan di dalam Kristus. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam teks-teks yang sebelumnya, Yesus menjelaskan bahwa hal yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah ketika kita mau mengasihi sesama, sama seperti Kristus yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita, rela mati demi mengampuni dosa-dosa kita, rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita. Itulah sahabat yang sejati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dan bisa komit untuk menjadi sahabat Tuhan? Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Tuhan tidak minta yang begitu banyak. Tuhan tidak mengajukan permintaan yang begitu besar. Dia hanya meminta kita untuk mampu dan mau menjadi orang yang bisa mengasihi sesama. Seperti bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Hari ini kita diingatkan tentang arti persahabatan bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, menjaga persahabatan dengan Tuhan adalah satu komitmen hidup yang harus kita pelihara. Hari ini juga kita diingatkan tentang bagaimana menjaga kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai sahabat-sahabat Yesus. Hiduplah untuk terus memelihara persahabatan itu, karena di dalam persahabatan bersama dengan Tuhan
kita memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Selamat melakukan setiap pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan percayalah Tuhan menjagamu. Shalom, Tuhan memberkati.